Saya terima kasih Bapak Presiden Prabowo membantu saya. Dulu saya becak ongkel, sekarang becak listrik. Alhamdulillah. Enggak, Pak, ya. Ucapan selamat Pak Prabowo, terima kasih. Assalamualaikum, salam. Terima kasih dari bantuan Pak Prabowo. Saya Budak Gede, Kecamatan Sukomenunggal. Assalamualaikum Pak Prabowo. Umur saya Pak sudah 75. Namanya Bapak Yasa, Rogo Tengah, Surabaya. Matur suwun Pak Prabowo, Pak Yasa, matur suwun sangat. Sebanyak 200 becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto didistribusikan kepada tukang becak di Surabaya, Kamis 22 Januari 2026. Dengan pembagian becak listrik ini, menandai perubahan pola pengemudi becak di Surabaya ke transportasi modern. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meringankan beban fisik para lansia pengayuh becak manual, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam menekan biaya operasional harian akibat ketergantungan pada bahan bakar minyak. Nah, diparingi becak kali Presiden, dirawat becak pun disadi mali. Loh, karena apa Pak Legend? Ngapunten Jenderal, saya itu pernah memberikan bantuan modal kepada warga yang ada di Surabaya sampai rombongnya Pak. Setelah kita cek lagi, alhamdulillah modalnya hilang, rombongnya pun terjual. Bingung gue nih, ya Allah. Niku bantuan saking wali kota mboten napa-napa Pak. Tapi lah bantuan saking Presiden Pak. Niki hilang sampean sate, sing digantung wali kota pertama nih Pak. Niki gak dikontrol lah, niki boten. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita diberikan bantuan orang lain, maka kita harus bisa menghormati orang lain itu dengan cara menjaga bantuan yang diberikan, dan insya Allah kita harus hidup lebih baik lagi dengan bantuan yang diberikan oleh orang lain tadi. Jenengan KTP Surabaya Sedanten Pak? Tadi saya sempat tanya sama saya, Mas, ini KTP Surabaya Sedanten. Nanti saya nyuwun turun datanya, Mas, juga ada di data kami kan, Pak. Dengan bantuan becak ini, maka nanti kita akan bagi. Ada yang ada di kota lama, akan ada yang di titik-titik tertentu. Tapi saya berpikir, karena ini becaknya becak KTP ini Surabaya, saya lagi berpikir Pak, betapa indahnya ketika becak listrik ini sing numpak becak gawe seragam sing podo, iso gawe rompi yang sama. Dan nanti kita lihat, nanti kita monitoring Pak, kita laporkan berapa sih pendapatan yang bisa naik ketika diberikan becak ini. Harapannya apa? Ketika jenengan itu nanti dengan becak bantuan Presiden ini harganya apa? Pendapatannya masih kurang, maka saya akan menyentuh ke dalam keluarga jenengan. Apakah putrane jenengan, apakah istri jenengan, sing tak kayak bantuan nanti ada toko kelontong, ada apa. Tapi nggak ngeten pun bisa demali rombongi kali modalnya. Serem banget remek wong Surabaya disade tok mawon. Mangke kula mudhun kali Pak Yona kali Mas Baktiar nih, kita cek situ nih, ketua komisi kali pimpinan DPRD nih. Nah ini apa? Ayo kita rubah Surabaya dengan kolaborasi. Akan jadi omong kosong Pak. Kalau hari ini pemimpin wali kota itu mengatakan bahwa perubahan itu bisa dilakukan dengan sendiri. Tidak. Kenapa saya tidak? Saya baru selesai Pak dengan
ID Kota Surabaya. Bagaimana membangun Surabaya sehat itu dengan kolaborasi. Tadi ada presidennya Pak Prabowo, videonya Pak Presiden, yang beliau menyampaikan, mengajak orang-orang kaya untuk menjadi bagian mengentaskan kemiskinan. Mengajak perusahaan-perusahaan untuk mengentas kemiskinan. Alhamdulillah Pak, hatiku langsung makplang, ya Allah, Alhamdulillah. Kenapa Pak Jenderal? Pernah saya menyampaikan ini kepada warga Surabaya, itu paripurna di DPRD, saya sampaikan, warga Surabaya, termasuk wali kota, ambil DPRD, kalau punya rezeki, masukkan rezeki itu 100.000, 50.000, masukkan ke dalam Basnas, agar apa? Basnas bisa bergerak untuk membantu orang miskin, karena wali kota sendiri tidak akan pernah mampu dengan APBD kita. Loh, ngeten itu Pak, benjinya langsung medal, wali kota meminta iuran kepada warga kota Surabaya. Batin kula edan sing gawe berita. Karena apa? Tidak akan pernah mampu seorang diri membangun kota itu. Maka hari ini ketika ada yayasan yang datang, maka saya bilang alhamdulillah. Dan ketika saya meminta bantuan kepada orang lain untuk menggugah hatinya orang yang kaya untuk masuk Basnas dan menjadi orang tua asuh anak-anak kita, anak-anak sekolah. Ngapunten Pak, saya punya 163 anak kuliah yang beliau anak-anak ini langsung kerja. Itu saya butuh biaya sekitar 30 miliar Pak. 40 miliar, dia 4 tahun langsung lulus, langsung kerja, dan itu bukan uang APBD Pak, dari uangnya orang tua asuh yang masuk ke dalam Yayasan Surabaya Pak. Jadi matur nuwun. Jadi maksud saya apa? Dulu yang ngilokno saya bahwa wali kota njaluk iuran, kira-kira ono sing saiki ketika presiden ngomong, hei orang kaya, bantulah untuk membantu orang miskin. Pengusaha, kalau engkau punya rezeki, kata presiden tadi, bantulah orang miskin. Kira-kira ada yang bilang, ternyata presiden ini pada karo wali kota jaluk iuran, kon matek kon rapok. Ya ora iso to. Hidup ini saling berbagi. Hidup ini indah ketika saling memberi. Maka saya matur nuwun atas nama pribadi saya dan pemerintah Kota Surabaya dan seluruh penerima bantuan Jenderal. Sampaikan salam hormat saya kepada Pak Presiden dan matur nuwun saya yang sedalam-dalamnya kepada beliau, dan beliau mengingat kami. Penyerahan secara simbolis oleh Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Letjen TNI Purnawirawan Teguh Arif Indratmoko didampingi Wali Kota Eri Cahyadi menandai langkah pemerintah dalam mentransformasi transportasi rakyat menjadi lebih modern, efisien dan ramah lingkungan bagi para pengemudi yang tersebar di 31 kecamatan di Surabaya. Bantuan ini merupakan inisiatif pribadi Presiden Prabowo untuk membantu pengemudi becak lanjut usia. Tidak berhenti di Surabaya, program ini akan meluas ke seluruh Indonesia, guna menyasar sektor ekonomi mikro yang selama ini kurang tersentuh teknologi. Presiden telah memerintahkan untuk memproduksi tambahan 70.000 unit becak listrik yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. Kehadiran GSN untuk mengisi ruang kemanusiaan yang belum terjangkau program rutin pemerintah, khususnya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di sektor transportasi rakyat. Mas, ini kira-kira dikembangkan di Jawa Timur juga enggak? Di beberapa kabupaten kota sudah jalan. Seperti apa bentuknya? Ada beberapa kabupaten sudah menerima becak ini juga. Dan tapi kalau konsep pengelolaan dan pengembangan becaknya itu merupakan instrumen atau identikan dari masing-masing kepala daerah, seperti itu. Jadi Jawa Timur tidak hanya beberapa kota aja atau semuanya nanti? Hampir semuanya sudah menerima, mayoritas sudah menerima. Saya dengar. Kemarin Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Jember sudah, Kabupaten Pasuruan sudah, Probolinggo sudah, Tuban sudah, banyak yang sudah. Tapi memang masih ini sedang diupayakan secepat mungkin semuanya merata, seperti itu. Manfaat langsung dirasakan oleh para penerima, terutama dalam hal penghematan biaya operasional harian. Eko mengaku sangat terbantu,
karena bisa menyisihkan pendapatan tanpa perlu membeli bensin, atau menguras tenaga mengayuh secara manual. Pak, kesannya dengan atas pembagian becak itu apa, Pak? Ya alhamdulillah sekarang bisa bantu. Kita dulu pakai manual, sekarang pakai listrik mungkin bisa membantu saya kerja gitu loh, untuk tambahan penghasilan. Ceritanya seperti apa kok sampai dapat itu? Ya saya dikasih pengaraan sama teman-teman, habis itu diajak supaya kita dapat bantuan, karena sampai sekarang saya masih manual, tapi saya kerjanya serabutan, ya sebagian tukang, sebagian becak. Pak, kalau sepi. becak itu biasanya seharian penuh atau bagaimana, Pak? Ya setengah hari Pak, setengah hari pulang makan, karena agak sepi sekarang, penumpang kalah sama Gojek gitu loh. Jadi kita ya seadanya daripada kita nganggur, makanya kita kerja itu serabutan supaya dapat penghasilan untuk mencukupi. Sendiri biasanya sehari dapat berapa, Pak? Ya sekarang ya dapat 25, 20 gitu. Kadang 10.000 untuk makan udah habis gitu. Kalau dengan becak listrik ini harapannya apa, Pak? Ya mudah-mudahan penumpang ada dan kita dapat langganan yang agak lumayan, jadi untuk bisa bantu kebutuhan rumah tangga kita. Kita terlalu capek dengan manualnya, Pak? Iya, terlalu capek. Sekarang aja udah lutut ini agak sakit gitu. Jadi Pak Heri, ya. kan kemarin sempat latihan dengan. ya, Itu bedanya apa dengan enaknya apa pakai becak listrik? ya kalau manual kan mancal agak berat sedikit, apalagi nanjak ada penumpang. Kalau listrik kita bisa muter seperti Tinggal gas gitu. tinggal ngatur gas, kecepatan gimana lah. Karena kita sudah biasa pakai. Pemkot Surabaya segera menyiapkan infrastruktur pendukung, agar operasional becak listrik ini tidak menemui kendala teknis di lapangan. Pemkot Surabaya telah menggandeng PLN untuk menjamin ketersediaan energi bagi para pengemudi. Terkait lalu lintas nanti gimana Pak? Kan ada beberapa titik yang dilarang melintas becak. Jadi memang kalau di jalan utama tidak diperbolehkan, kecuali memang kita atur yang ada di Kota Lama. Jadi kenapa becak ini ada di Kota Lama? Yang kedua, becak ini adalah mengatur bagaimana dari tempat atau rumah titik tertentu yang menuju ke jalan raya. Jadi seperti jalan protokol, jalan Diponegoro, jadi tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana dari titik itu menuju ke tempat jalan utama, kita masih ada becak. Jadi seperti Ketintang baru, jadi kalau dari Royal masuk ke dalam Ketintang itu masih banyak becak. Juga dari Wiyung masuk ke tempat-tempat tertentu banyak becak. Dan itu yang digunakan, yang diberikan oleh Pak Presiden. Tapi kita akan utamakan becak ini untuk menjadi becak wisata yang ada di Kota Lama, di titik tertentu. Sehingga apa? Orang ketika wisata akan merasakan bagaimana menikmati Kota Surabaya dengan becak listriknya. Ini yang kita lakukan nanti di Kota Surabaya. Dan kami juga mewakili seluruh warga Kota Surabaya mengucapkan matur nuwun kepada Pak Presiden. Insya Allah becak ini akan bisa menggerakkan, menambah ekonomi bagi warga kami Kota Surabaya yang sehari-harinya bekerja sebagai pengemudi becak. Dan kami juga mendoakan tadi juga seluruh petugas pembecak tadi, tukang becaknya juga mendoakan kita bersama-sama. Semoga ini akan menjadi berkah buat Pak Presiden, karena bagaimanapun ini akan menggerakkan ekonomi dan menggerakkan keluarga di setiap tukang becak yang ada di Kota Surabaya. Sekali lagi matur nuwun Pak Presiden. Pak Wali, kan totalnya ada 200 becak. Semuanya akan di Kota Lama atau di sub ke beberapa? Kita ada di sub beberapa tempat lokasi-lokasi yang ada di tempat wisata. Sehingga nanti 200 tadi itu alhamdulillah berdasarkan kami diskusi dengan yayasan dan DPR Provinsi, Komisi E, Mas Cahyo, maka semuanya ini adalah KTP Surabaya. Maka kita akan pantau KTP Surabaya, nanti kita akan laporkan kepada yayasan bagaimana pendapatan mereka per bulan. Apakah ada peningkatan atau tidak.
sehingga kita akan laporkan apapun yang diberikan bantuan, maka kita akan mempertanggungjawabkan bantuan itu, sehingga dampaknya apa yang akan dirasakan oleh penerima bantuan. Jadi kita akan sampaikan dan kita akan bagi tidak hanya satu tempat di Kota Lama, ada beberapa tempat wisata yang kita akan lakukan untuk becak listrik yang diberikan bantuan dari Pak Presiden. Fasilitas charging seperti apa? Insya Allah. Jadi di hari tertentu, jam tertentu, nanti kita atur di jalan Tunjungan dengan melewati tempat-tempat yang tertentu ya, seperti tempat juga di tempat-tempat sejarahnya Kota Surabaya, daerah Penili, itu nanti kita juga akan berikan becak yang ada di sana. Becak-becak ini juga akan diintegrasikan dengan sektor pariwisata lokal sebagai ikon transportasi bebas emisi di kawasan destinasi wisata Surabaya. Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemkot Surabaya akan melakukan pengawasan ketat setiap 3 bulan guna memastikan bantuan tidak disalahgunakan atau dipindah tangankan.